Recording. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Rahmah, Tiang Irfan Wibisono, pengajar praktik yang mengampu Ibu dan Pak Sahman di SMP Negeri 2 Kuripan. Insya Allah hari ini kita akan melakukan pendampingan yang ke-0 atau yang perdana. Apa saja yang dibahas di pendampingan yang ke-0 ini adalah mengenai pembelajaran apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir, kemudian refleksi dengan Ki Hajar Dewantara, dan tentunya dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah. Baik Bu Rahmah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Semua keluarga sehat nggih? Alhamdulillah sama. Anak-anak aman? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah aman. Kali informasinya yang kecil ini ya, baru berapa bulan? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Ada yang ngasuh di rumah sudah? Alhamdulillah ada bibitnya. Ada bibitnya. Baik. Jadi hari ini bismillah nggih, siap nggih untuk melakukan pendampingan yang perdana. Bu Rahmah, langsung saja untuk bagian awal, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang Ibu alami, yang Ibu lakukan? Jadi yang saya alami selama 1 bulan ini sudah mempelajari 2 modul ya, artinya 2 bagian modul, yaitu modul 1.1 dan 1.2. Jadi 1.1 itu tentang nilai filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebagian besar hampir 70% ini kegiatan ini kan kegiatan online ya atau mandiri. Jadi manajemen waktu menurut saya adalah hal yang utama dalam prosesnya. Sebenarnya tidak sulit ya, karena semua yang ada di LMS itu sudah ada jadwalnya sendiri, jadi sudah terstruktur dengan rapi gitu. Sehingga menurut saya sih tidak ada masalah. Hanya kita harus manage waktu dengan baik, apalagi mungkin dengan tugas sekolah kan tidak gampang. Tapi selama ini tidak ada kendala yang berarti yang saya hadapin selama saya mengikuti 2 modul ini ya. Jadi tidak ada hal-hal yang susah. Mungkin yang susah itu adalah yang pertama ya, karena kita kan begitu materinya banyak, terus tapi itu berjalan dengan baik karena masih bersemangat. Jadi setelah tahu alurnya, bahwa alur merdeka belajar itu ada dari eksplorasi, kalau semuanya udah kita pelajari di awal, sehingga kita masuk tahap kedua yang modul 1.2 itu menjadi lebih ringan. Itu sih menurut saya. Tapi tetap waktu itu adalah hal yang tetap harus saya manage dengan baik untuk bisa mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktunya. Dan alhamdulillah menurut saya fasilitatornya cukup sangat mendukung sekali. Setiap teman-teman misalnya ada yang belum kelupaan misalnya karena saking banyaknya hal yang harus dikerjakan, itu fasilitator sangat proaktif gitu. Jadi selalu menanyakan, ini belum, ada ini yang belum, waktunya tinggal segini. Jadi sehingga sangat membantu sekali dalam proses pelatihan ini menurut saya. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Jadi alhamdulillah selama 1 bulan terakhir ada modul 1.1 dan modul 1.2 yang sudah berjalan dengan lancar, dan tugas-tugas juga sudah dikerjakan. Ibu tadi membicarakan dengan fasilitator juga sangat proaktif sehingga semua tugas tidak ada yang terlewat gitu. Dan satu yang menjadi poin utama adalah manajemen waktu, di mana Ibu masih juga harus mengajar dan juga membagi waktu dengan yang di rumah begitu. Jadi manajemen waktu ini sangat hal yang krusial. Iya, hal yang sangat krusial. Baik, selanjutnya capaian apa yang Ibu peroleh selama 1 bulan yang kemarin itu, capaiannya? Menurut saya capaian berarti itu adalah perubahan pola pikir menurut saya. Karena selama ini dengan karena pola pikir yang lama itu cenderung menjadi mengajar itu suatu rutinitas tanpa sebuah ada ruh, ada jiwa di dalamnya. Jadi ketika saya mempelajari modul 1.1, bagaimana apalagi mengenai filosofi Ki Hajar langsung dari taman siswa itu pada saat elaborasi konsep, itu buat saya, wah ini
nilai itu yang harus semua guru, tidak hanya guru penggerak yang punya nilai perubahan itu. Bagaimana kita mendidik siswa, karena kalau kita mendidik dengan hati, bukan hanya sebagai tugas ya, selama ini merasa itu sebuah rutinitas, belum membawanya ke dalam hati. Jadi inti pembelajaran Ki Hajar itu bagaimana kita mengajar dengan hati gitu, sehingga tercapai hati itu lewat ketemu dengan hati. Itu yang saya rasakan. Jadi ada semangat baru yang saya dapatin. Jadi mulai dari perubahan konsep pengajar, mendidik itu seperti apa, sampai kita diperkenalkan dengan nilai dan peran guru penggerak untuk bisa menjalankan filosofi Ki Hajar tadi. Jadi itu banyak hal yang saya dapatin. Ada semangat baru mau memandang pendidikan, perubahan pola pikir, kemudian semangat baru, perubahan pola pikir, kemudian keinginan untuk terus belajar lagi. Nah itu hal-hal yang menurut saya harus disebarkan, tidak hanya buat saya gitu, karena apa yang saya rasakan itu harus guru-guru lain rasakan juga gitu. Bagaimana semangat perubahan itu ada, mulai dari merubah konsep diri tentang pendidikan yang sebenarnya. Karena saya rasa teman-teman saya yang lain, karena belum mendapatkan ilmu itu, jadi mereka masih ya biasa, cuek-cuek aja. Mengajar adalah hal biasa, padahal kan mengajar itu butuh spirit, kita butuh konsep merubah pola pikir kita gitu, bahwa mendidik itu mendidik itu untuk kehidupan ya, pokoknya untuk menjadikan anak itu lebih baik, tentu dengan hati, dengan penuh ketulusan. Itu yang saya rasakan gitu, bukan hanya sekedar sambil lalu. Nah, itu deh. Baik. Jadi alhamdulillah pencapaian selama kurang lebih 1 bulan yang terakhir sangat positif sekali ya. Jadi di mana ada perubahan pola pikir yang sebelumnya mengajar itu hanya rutinitas, diubah menjadi bagaimana agar mengajar itu menggunakan hati, sehingga siswa didiknya atau peserta didiknya itu juga ikut tergerak begitu ya. Dan yang saya garis bawahi juga bahwa semua guru seharusnya mendapatkan materi ini, ya betul. Benar. Karena menurut Ibu tadi bilang bahwa mengajar itu bukan hanya rutinitas. Jadi bagaimana agar bisa menggerakkan semua guru ya, agar bisa mendapatkan materi ini seperti itu, nggih. Baik. Kemudian selama 1 bulan terakhir dukungan dari ekosistem yang diberikan oleh sekolah, dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat, dari murid, dan dari sarana prasarana, seperti apa dukungannya? Menurut saya karena ini baru 1 bulan ya, jadi saya belum langsung bersentuhan dengan teman-teman, artinya baru di sini dengan kepala sekolah dan artinya dengan siswa saya. Jadi menurut saya kepala sekolah itu sangat mendukung ya, dan saya bersyukur sekali karena program guru penggerak itu mengikut sertakan kepala sekolah dalam lomba karya, sehingga mereka tahu loh ini loh guru penggerak, sehingga dengan itu kepala sekolah saya lihat itu sangat mendukung sekali. Apapun yang berhubungan dengan guru penggerak, sangat didukung oleh kepala sekolah. Jadi kalau masalah sarana prasarana juga alhamdulillah sangat mendukung sekali, internet juga lancar. Kemudian kalau teman-teman sih, karena mereka misalnya kalau kita lihat lagi mengerjakan tugas guru penggerak, nah itu mereka sangat support juga. Kemudian kan saya juga berusaha sih sedikit-sedikit begini loh. Jadi saya lihat juga Pak Saman juga sudah apa yang dia dapat dari guru penggerak itu berusaha untuk diiniin ke sekolah, disosialisasikan ke sekolah gitu loh. Sehingga teman-teman udah pada paham gitu artinya. Ya. Baik. Baik, jadi dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah sangat positif, nggih. Jadi terutama dari Bapak Kepala, karena dari awal memang programnya untuk melibatkan Pak Kepala, nggih. Jadinya Pak Kepala tahu apa saja program-programnya dan mendapatkan dukungan. Kemudian dari segi guru, karena memang belum berinteraksi dengan langsung, nggih. Tapi Bapak Ibu guru sudah tahu kegiatan guru penggerak lewat diskusi ketika Bapak Sahman dan Bu Rahmah mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian untuk dukungan internet, alhamdulillah lancar juga, nggih? Lancar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke bagian inti, yaitu tentang pembelajaran daring, Bu. Nah, baik. Yang pertama adalah apakah pembelajaran daring melalui LMS ya, secara garis besar LMS, maupun belajar dari sekolah maupun ketika belajar dari rumah, karena kan juga
dari rumah juga kita melakukan mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu apakah berjalan dengan lancar? Nah, selama ini sih menurut saya berjalan dengan lancar sih, karena apa namanya, kan kalau kita tahu bahwa daring atau pembelajaran online ini ya butuh apa namanya internet ya, butuh apa namanya sarana tentu internet dan juga gadget ya. Selama dua itu terpenuhi, menurut saya akan berjalan dengan lancar. Di samping tentu saja kita harus memiliki kemampuan ya, dalam hal ini melek internet, kemudian kemampuan dalam apa namanya mengikuti pembelajaran melalui LMS. Jadi menurut saya itu untuk semua guru kayaknya tidak mengalami masalah sih. Yang utama adalah jaringan internet. Jaringan internet. Itu terutama menurut saya. Selama itu baik, insya Allah saya tidak menemui kendala dalam hal ini. Baik, ketika belajar di rumah juga aman gak internet? Nah itu nah sekarang karena internet saya nggak ada di rumah, maksudnya saya tidak punya wifi kan. Kalau sebelumnya kan punya wifi, sekarang saya sudah pindah, jadi sehingga belum ada wifi ya, sehingga sekarang harus diam di sekolah untuk mengerjakan. untuk kalau elaborasi konsep itu kerja ya itu. Ditambah sih paket data sih ada kalau tersedia sehingga nanti disambung. Coba untuk kalau dia kayak webinar lama kayaknya nggak akan support sehingga harus diam di sekolah untuk itu. Baik. Jadi untuk mengantisipasinya ya ketika ada webinar ataupun tugas-tugas yang butuhkan data yang berat, nah itu baru saya stay di sekolah. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk hanya sekedar mengerjakan tugas upload LMS itu bisa lewat rumah. Baik. Selanjutnya, nah selama 1 bulan terakhir hambatan apa yang terjadi yang mungkin menghambat dalam proses dalam belajar daring? Dalam belajar daring ini, hambatannya ya itu tadi ya, karena saya tidak punya internet di rumah sehingga saya harus diam di rumah di sekolah, sehingga itu kan capek juga ya kalau seharian di sekolah. Itu menurut saya sih hambatannya. Kemudian hambatan yang kedua sih apa ya, manajemen waktu saya sih, walaupun sekarang sih masih belajar ya untuk manajemen waktu karena masih urus ini itu, tapi selama ini manajemen waktu saya termasuk udah lumayan lah, belum sangat bagus sekali, cuma sudah bisa mengerjakan tugas sesuai jadwal. Itu menurut saya udah level aman, walaupun tetap harus saya berusaha untuk itu memperbaikinya. Baik, jadi yang pertama jadi hambatannya yaitu karena tidak ada akses internet di rumah, jadi ketika ada yang butuh kuota besar, ibu harus di sekolah, dan ketika diam di sekolah lama-lama kan juga capek juga. Benar. Kemudian kerjaan rumah juga terbengkalai gitu ya. Benar. Kemudian dari manajemen waktu semakin baik, semakin tertata. Jadi tugas-tugas yang perlu deadline sudah aman. Yang sebelumnya keteteran, Bu? Iya, lumayan karena ngurus anak itu keteteran juga. 4 bulan ya, lagi repot-repotnya. Ya kemarin kan awal-awal itu dia baru 3 bulan gitu. Jadi diem kan? Iya, repot. Ditinggal aja diem, kalau sekarang udah mulai. Baik. Selanjutnya, nah dari hambatan-hambatan itu, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut seperti apa? Langkah konkretnya untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah sekarang saya kan menyediakan data sendiri, berusaha malah beli 2 kartu untuk jaga-jaga gitu. Sehingga nanti ketika ada tugas yang saya kelupaan deadline malamnya atau belum, itu saya bisa pakai data saya sendiri. Khusus untuk webinar, memang saya usahakan untuk di sekolah gitu, karena saya takutnya nanti data saya tidak cukup. Karena pernah saya juga punya pengalaman, walaupun punya wifi di rumah waktu itu, saya masih khawatir juga dengan datanya, takutnya nanti wifi-nya tidak bisa support gitu. Kalau di sekolah kan lebih besar, bandwidth-nya bandwidth-nya itu lebih besar, sehingga kan nggak mungkin gangguan lah gitu saya. Kalau di rumah kadang-kadang sering gangguan wifi-nya. Nah itu saya menjadi solusi saya. Jadi kalau di sekolah itu merasa saya lebih aman aja gitu, karena dia kapasitas internetnya lebih besar. Gitu. Walaupun saya tetap menyediakan kuota juga kuota itu. Kemudian solusi untuk waktu, ya saya berusaha setiap tugas-tugas itu saya copy dulu ke Word copy tugas di LMS itu petunjuknya, nanti saya sambil ngerjain. Kemudian saya karena punya blog ya, jadi saya bisa nulis blog apapun yang tugas-tugas itu saya tulis di blog saya, walaupun belum saya upload gitu, nanti
Jadi sambil duduk-duduk saya tetap nulis apa yang ada di pikiran saya tentang tugas-tugas itu, sehingga saya ternyata aksi nyata koneksi antar materi sudah hampir rampung gitu. Padahal teman-teman udah karena kemarin saya selalu mencicil istilahnya. Saya tulisan tuh saya cicil, sehingga nanti pada saat terakhir koneksi antar materi udah jadi ternyata gitu. itu yang saya rasain karena ada blognya. Jadi udah ketulis, dicicil dari awal sejak eksplorasi konsep udah dicicil, sehingga nanti tinggal digabung-gabungin gitu ya. Itu sih solusi saya. Baik. Jadi solusinya untuk hambatan-hambatan yang dialami ya, dari yang pertama masalah internet, bahkan menyediakan 2 kartu ya untuk jaga-jaga jika kartu yang satu rusak atau yang satu gangguan pindah ke kartu yang lain. Namun khusus untuk webinar Ibu mengusahakannya di sekolah karena yang bandwidthnya lebih besar seperti itu. Kemudian dari tugas-tugas ya, bagus sekali ini, Masya Allah. Jadi Ibu mencicil ya, modelnya mencicil karena saya tahu pekerjaan ibu rumah tangga seperti apa. Mencicil. Jadi pada saat menyusui saya ketik gitu, pegang HP ketik, Pak beneran. Pada saat ini duduk teman-teman, saya tidak ada kerjaan, saya ketik apa yang ada di pikiran saya tentang tugas-tugas itu. Sehingga pas tadi malam di WA sama Pak Arif, Bu Rahma udah jadi blognya tentang koneksi antar materi. Kayaknya belum deh, tapi ternyata saya cek blog saya, wih udah hampir rampung. Ini tinggal diedit aja langsung rilis. Langsung kirim, Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih. Nah selanjutnya rencana ke depan agar untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang selama ini menjadi gangguan yang sudah berjalan selama 1 bulan lain kan menjadi pengalaman ya. Kemudian ke depan rencana untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut seperti apa? Gangguan-gangguan yang tadi agar lebih ke depannya lebih baik. Agar ke depannya lebih baik. Yang pertama kali ada saya harus pasang wifi di rumah. Rencananya itu begitu. Karena kan jauh ini, sekarang saya sudah pindah rumah sehingga jauh kan untuk diam di sekolah. Sehingga tidak mungkin lagi harus diam di sekolah sampai seharian. Ibu pindah di mana? Ke Gelogor, desa Gelogor ya. Sehingga nanti itu harus pasang wifi di rumah. Jadi lebih enak kalau di rumah kan sambil, jadi semuanya bisa terlaksana dah kalau pakai wifi di rumah. Betul. Ya. Kemudian solusi yang kedua menurut saya adalah, ini belum saya kerjakan sih, walaupun sudah mencicil itu adalah hal yang paling penting. Metode mencicil tugas. Yang sebelum melakukan adalah membuat target harian saya apa, itu belum saya lakukan. Jadi itu kedepannya saya akan membuat target harian apa yang harus saya kerjakan hari itu, atau istilahnya to do list lah. Hari itu minimal walaupun tidak ada kerjaan misalnya di LMS, minimal harus ada target saya setiap hari. Jadi mungkin saya akan melihat semua gambaran, misalnya nanti di modul 1.3 saya akan melihat semua gambaran tugas-tugas itu. Kemudian nanti saya buat listnya, ini hari ini apa yang bisa dicicil. Itu sih rencana saya yang belum saya terlaksana dan mudah-mudahan terlaksana pada kedepannya. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah rencana ya untuk ke depan memasang wifi di rumah agar kalau ketika kita bekerja dari rumah kan semua bisa terjangkau lah. Kemudian yang kedua adalah metode to do list. Jadi ketika kita masuk materi baru dilihat dulu semua tugas-tugasnya, kemudian dibuatkan rencananya. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Rahma. Kemudian selama 1 bulan terakhir belajar LMS, hal-hal apa yang Ibu ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran yang ada di dalam LMS? Maksudnya? Hal-hal apa yang ingin lebih? Selama ini kan LMS menurut Ibu ada materi, kemudian mengerjakan tugas, atau ada webinar ya, seperti itu aja. Mungkin Ibu ada hal-hal yang ingin diketahui lebih dari yang ada, yang menu-menu yang tersedia di LMS? Menurut saya sih karena ini sudah dipikir dengan matang, apa yang sudah ada di LMS itu sangat sudah lengkap banget. Sudah lengkap ya. Tapi sehebat apapun, secanggih apapun pembelajaran daring, tentu tidak akan bisa mengalahkan tatap muka. Betul. Itu menurut saya. Sehingga mungkin saya sangat bersyukur karena ada Lokakarya. Jadi kedepannya saya berharap Lokakarya itu menurut saya ini harapan saya sih. Lokakarya hanya 1 bulan itu menurut saya
kurang. Tidak cukup menurut saya. Kurang. Karena kita tahu bahwa pembelajaran tatap muka pasti harus lebih utama gitu ya. Karena memang kita tahu kan kalau pembelajaran juga, kalau dia anak-anak juga seperti guru juga, walaupun pelajaran udah dewasa, tatap muka itu selalu lebih utama. Ada interaksi, ada di situ. Semua keluhan itu bisa bisa keluar dengan lebih ini. Sehingga menurut saya lokakarya itu harus lebih dari 1 kali. Ya, maksudnya dalam 1 bulan. Mungkin tidak hanya lokakarya sih, tapi misalnya ada tatap muka di situ, sehingga misalnya secara praktik langsung bersama-sama, bisa seperti itu. Sehingga hambatan-hambatan itu langsung bisa kita pecahkan bersama pada saat itu sih menurut saya. Baik, Masya Allah. Jadi kalau Ibu menilai dari LMS menurutnya sudah sangat lengkap ya. Jadi tapi sekali lagi bahwa pelajaran daring itu tidak akan sebaik jika kita belajar tatap muka. Dan Ibu juga menginginkan bahwa harusnya lokakarya itu tidak hanya sebulan sekali, tapi mungkin bisa lebih ya untuk mengakomodir keluh kesah ataupun ide-ide ataupun apa ya, mungkin ada praktek langsung di sana, bisa praktek mengajar gitu, dilihat sama teman-teman, bisa begitu. Jadinya lebih konkret lagi ya. Lebih konkret lagi. Baik, terima kasih. Nah, ini kita masuk ke instrumen berikutnya, yaitu refleksi tentang penerapan perubahan yang di kelas menurut pemikiran atau sesuai dengan pemikiran yang kita terapkan dari Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Baik, yang pertama adalah apa saja kekhawatiran Ibu Rahma sebelum mengikuti kegiatan CGP secara daring. Dulu sebelum ada gambaran tentang guru penggerak, apa saja kekhawatiran mengenai pembelajaran secara daring? Menurut saya gini, kekhawatiran saya itu adalah bisa nggak saya melakukan perubahan pada diri saya, karena sulit ya untuk bisa merubah dari metode lama menjadi metode yang baru. Itu adalah perubahan, itu sulit. Yang namanya perubahan pasti sangat sulit, apalagi itu pada diri kita sendiri. Walaupun saya percaya diri, penuh semangat bahwa saya ingin berubah, tapi konsep lama kadang-kadang susah. Kita di pola istilahnya posisi wena posisi yang lama atau status quo istilah. Selama itu untuk menjadi terus berubah dan secara konsisten akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, itu adalah sangat sulit. Nah, itu yang saya merasa ragu dalam diri saya. Apakah saya mampu untuk bisa merubah konsep diri saya secara total, sehingga saya mampu mengimplementasikan sesuai harapan guru penggerak yang sebenarnya. Itu yang saya rasakan, karena saya tahu perubahan itu sangat sulit. Perubahan pada diri saya sulit, apalagi mau merubah orang lain. Itu yang saya rasakan. Baik, jadi dapat saya simpulkan, jadi kekhawatiran sebelum mengikuti CGP secara daring ini adalah bagaimana kekhawatiran untuk bisa merubah diri sendiri ya. Terus ketika sudah berubah, konsistensinya, dan setelah itu juga harus merubah orang lain, menggerakkan orang lain. Sangat itu ya kekhawatirannya itu ya. Betul, baik. Kemudian kekhawatiran yang terjadi setelah mengikuti kegiatan CGP daring selama 1 bulan terakhir. Kekhawatiran yang berkaitan dengan yang tadi. Ya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ya tentang filosofi Ki Hajar, itu benar-benar jauh dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Maksudnya ternyata pengajaran sebenarnya itu bukan seperti ini yang saya ajarin. Walaupun saya sudah mengerjakan itu sebagian saja, tapi tidak konsisten. Itu saya rasakan bahwa kalau saya seperti ini menjadi guru, artinya pada saat mood mendesain, pada saat tidak mood tidak mendesain. Nah itu, saya rasakan, waduh kok begini. Nah pada saat saya praktikkan aksi nyata kemarin tentang nilai filosofi Ki Hajar bahwa mendidik dengan bermain ya. Saya coba mendesain pembelajaran dengan bermain. Betul. Nah, itu saya rasakan artinya saya bisa di situ. Tapi saya belum konsisten, saya merasakan. Satu kelas ya saya desain dengan itu. Ketika saya sudah besoknya itu saya
tidak mendesain hal yang sama karena kan tugas guru banyak ya. betul. Sehingga saya merasa waduh, konsisten adalah masalah. Baik, luar Ya, biasa sekali. begitu. Jadi pembelajar yang selama ini Ibu lakukan ada ya, memang Ya. sesuai dengan nilai-nilai Ya. Hajar memang sudah ada. Sudah. Tapi konsistensinya itu yang belum belum. bisa stabil. Iya benar. Dan kemarin Ibu juga mengutarakan juga sudah melakukan aksi nyata dengan belajar bermain di kelas Iya. ya. Tapi juga sekali lagi konsistensinya untuk ke kelas berikutnya itu juga belum. Masya Allah, Iya. baik, itu juga yang menjadi kekhawatiran Bu Rahmah. Iya. Baik, selanjutnya kekhawatiran yang tidak terjadi. Nah, ini kekhawatiran Ibu dulu ya, ketika akan mengikuti CGP, tapi tidak terjadi setelah kita belajar 1 bulan secara daring. Apakah ada? Saya rasa sih tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada kekhawatiran yang Tidak berarti. ada. Nggih. Jadi semuanya Iya. aman. Aman. Nah, selanjutnya Bu, harapan ke depan yang Ibu impikan. Oh iya, satu itu kekhawatiran ya. iya, Sorry ya, kekhawatiran Boleh, yang tidak boleh. terjadi. Nggih. Karena saya waktu itu kan lagi hamil, sehingga saya pada saat program guru penggerak ini berjalan, sehingga saya sebenarnya tidak ingin daftar waktu itu. Oh, Jadi nanti bisa nggak saya memanage waktu saya ketika saya hamil terus sama mengurus anak, mengurus bayi sambil mengerjakan tugas yang padat karena ini proses 9 bulan. Betul. Itu pernah khawatir waktu itu bahwa saya tidak akan bisa manage waktu dengan baik. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi. Sekarang saya bisa manage waktu saya dengan baik. Itu udah. Makanya dulu saya minta dukungan bapaknya. Saya daftar nggak ini karena nanti kan konsekuensinya ke anak sama pelayanan di rumah tangga. Ini bapaknya bilang daftar aja dulu kan. Belum tentu lulus. Bapaknya. Kalau lulus pasti harus dikerjakan. Nah itu udah yang akhirnya saya mengambil langkah itu. Ternyata kekhawatiran saya, oh ya satu lagi kekhawatiran saya itu manajemen waktu harusnya dulu ya. Jadi kekhawatiran yang tidak terjadi adalah saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Ternyata saya bisa. Masya Allah, luar biasa. Baik, jadi kekhawatiran yang dikhawatirkan tapi tidak terjadi, yaitu ketika Ibu waktu proses pendaftaran CGP ini kan sedang hamil. Jadinya ketika nanti proses kegiatan CGP berjalan selama 9 bulan ke depan, apakah bisa sambil mengurus anak, sambil mengerjakan tugas, tapi ternyata alhamdulillah kekhawatirannya tidak terjadi. Betul. Dan selanjutnya adalah manajemen waktu. Ternyata bisa juga gitu kan. Bisa berjalan dengan baik dua-duanya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Rahmah. Selanjutnya yang tadi ya pertanyaannya, harapan Bu Rahmah yang diimpikan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Harapan guru penggerak. Saya tahu dulu itu dari promo guru penggerak itu adalah bagaimana dia menjadi agen perubahan. Kemudian dari agen perubahan itu bisa menjadi seseorang yang bisa memanage sekolah dengan baik. Ini ya dulu katanya bahwa bisa menjadi penggerak di sekolah ya, bisa menjadi trainer. Betul. Nah itu harapan saya itu bisa mentrain guru-guru yang lain atau bisa memberikan pelatihan. Itu yang harapan saya dulu, memberikan pelatihan pada guru-guru yang lain sehingga guru-guru yang lain juga memiliki ilmu yang sama. Betul. Atau terjadi perubahan pola pikir untuk pendidikan ke depannya. Itu harapan saya. Karena memang cita-cita saya dari dulu itu adalah menjadi trainer. Trainer dalam bidang pendidikan. Jadi nggak hanya ke siswa ya? Teacher trainer itu harapan saya dari dulu. Memang begitu. Soalnya dari dulu sih, sebelum ada guru penggerak itu, memang keinginan saya itu memang ingin menjadi itu. Betul. Bisa menularkan bagaimana sih cara mengajar yang itu baik, harapan saya, gitu ya. benar. Masya Allah, luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu, dari harapan yang sesuai dengan promonya guru penggerak yang Ibu sebutkan tadi, apakah dalam 1 bulan terakhir ini apakah ada yang sudah mulai terpenuhi begitu? Kayaknya sebelum guru penggerak itu sudah ada yang terpenuhi menjadi trainer itu karena kita sudah pernah mengadakan pelatihan di sini gitu. Udah ada yang terpenuhi. Itu aja sih menurut saya ada yang terpenuhi. Sekarang pun ilmunya ada gitu sehingga ilmu-ilmu itu ada sehingga semangat untuk menularkan ilmu itu semakin bertambah. Oh, iya, benar. Karena pondasinya udah kuat ya. Benar, itu. Ilmunya udah ada nih. Ilmunya jadi udah semangat ada. untuk segera menularkan ini itu. luar biasa.
Nah, selanjutnya harapan yang baru dari Bu Rahmah untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Ini kan 1 bulan yang lalu nih. Iya. Nah, ini untuk 1 bulan ke depan, kira-kira harapan apa yang Ibu Rahmah ingin sampaikan? Seperti itu. Kepada ini pihak ini. Betul. Oh iya. Untuk 1 bulan ke depan, menurut saya tetap fasilitator itu harus proaktif ya, karena bagaimanapun kadang-kadang sebagai guru ya atau orang dewasa lah istilahnya ya sering lupa. Itu masalah kayaknya semua orang ya, sering lupa. Anak-anak aja kita harus ingatkan ya, dengan fasilitator yang proaktif itu sangat membantu sekali dalam mendukung guru-guru itu mengerjakan tugas dengan baik. Mungkin ada sebagian guru yang sangat cepat waktu, tapi ada yang lain juga yang tidak. Sehingga saya berharap fasilitator tetap berperan sangat proaktif. Kemudian yang kedua juga saya berharap juga sih pada pendampingnya juga, pendamping praktik juga untuk bisa lebih proaktif juga terhadap misalnya permasalahan atau tugas-tugas dengan guru penggerak yang lain. Bisa lebih berkoordinasi lah gitu. Siap. Gitu. Oke. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita kan sudah 1 bulan sudah terlalui, dan ke depan 1 bulan ke depan harapannya yang pertama adalah fasilitatornya tetap proaktif mengingatkan capaian-capaiannya. Kemudian yang kedua adalah pendampingnya juga harus proaktif untuk mengingatkan dan memantau perkembangan. Mengatur perkembangan. Insyaallah. Nah, selanjutnya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, apakah Bapak Kepala Sekolah ini sudah memberi dukungan ketika Bu Rahmah mencoba untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi menurut saya kepala sekolah itu sudah memberi dukungan apapun, apalagi yang itu berkaitan dengan pembelajaran di sekolah di kelas itu sangat-sangat mendukung. Karena inti dari guru penggerak ini adalah murid atau siswa. Betul. Apapun yang kita lakukan harus ke murid. Selama itu murid, itu pasti sangat didukung oleh kepala sekolah. Dan selama ini itu terbukti. Jadi kita tidak perlu minta izin untuk apapun untuk menggunakan peralatan di sekolah. Selama itu untuk kepentingan proses belajar mengajar untuk siswa itu dukungannya sangat penuh sekali. Masya Allah. Baik, jadi Mbak Kepala Sekolah sangat mendukung ya apapun kegiatan guru penggerak, karena tujuan dari guru penggerak itu adalah untuk murid juga. Jadinya ketika muridnya baik, nanti pun sekolah juga. Iya, karena sekolah yang akan mengangkat sekolah ini adalah siswa, bukan gurunya. Siswanya lah yang berprestasi, barulah sekolahnya besar. Betul. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena berarti ini masuk ke aksi nyata ya. Iya, aksi nyata. Selanjutnya, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu atau Bu Rahmah terapkan, apa perubahan yang dilakukan di kelas, perubahan yang dilakukan di kelas yang Ibu ajar agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar? Kita tahu kan bahwa yang saya tahu dari pemikiran Ki Hajar kemarin setelah pelajari modul 1.1 itu adalah tentang mendidik dengan kebutuhan siswa, sesuai kodratnya. Kodrat anak kan bermain. Sehingga bagaimana kita mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Tidak mesti kan harus permainan, tapi bagaimana menyenangkan, membawa mereka itu ke zona amannya, zona kodrat mereka, yaitu zona menyenangkan, dan juga apalagi didukung dengan permainan. Saya pernah mencoba itu kemarin melakukan pembelajaran dengan melakukan permainan tebak kata, permainan tebak kata. Dan saya melihat anak-anak itu sangat senang sekali. Memang benar sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar, itu sangat relevan sekali. Bahwa memang anak-anak itu, apalagi ini di masa SMP ya, anak-anak itu sangat senang bermain. Apapun ingin cenderung bermain. Mengerjakan tugas pun harus dengan bermain. Itu saya lihat. Dengan bermain, maka kita kan sudah menyentuh hati mereka ya, emosi dalam pikiran mereka, sehingga mereka itu akan cepat sekali untuk berpikir. Kalau kita serius, susah anak-anak itu untuk keluar apa ya, susah banget. Nah, dengan bermain itu celutukan ternyata jawaban mereka ternyata benar. Memang benar apa yang dikatakan Ki Hajar dalam tentang filosofinya mengajar anak dengan kodrat mereka yang sangat bermain itu sangat relevan untuk pembelajaran sekarang. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan dari aksi nyata yang ada di kelas Bu Rahmah coba menerapkan metode yang sesuai dengan
kodratnya anak. Iya. Ketika kodratnya anak adalah bermain. Bermain itu dalam artian membawa suasana agar ceria, Iya, senang. ceria. Nah, jadinya ibu membawakan materi dengan salah satunya adalah tebak kata tadi ya. Dan memang terbukti bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat anak yang bermain itu terbukti di kelas. Jika diterapkan ketika anak-anak bisa senang, bisa menyerap dengan lebih bisa cepat. Menyerap, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja pembelajaran yang Bu Rahmah dapatkan sehingga perubahan tersebut harus dilakukan? Latar belakang apa yang mendasari agar perubahan itu dilakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya. Selain latar belakang keilmuan ya, bahwa apa yang saya dapatin dari pelatihan guru penggerak ini tentang modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar. Latar belakang yang utama adalah bahwa kita kan tujuan kita itu untuk mendidik anak itu ya. Mereka target kita. Selama mereka bahagia, pembelajaran itu kan berlangsung dengan aman, kondusif, tidak akan tercapai apa yang kita inginkan. Pembelajaran itu tercapai. Serius pun tapi santai istilahnya. Nah, jadi latar belakang emosional dan target pendidikan itu. Selain keilmuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, ya, latar belakang untuk membawa anak itu, menuntun anak ke arah pendidikan yang lebih baik. Ya, itu aja sih. Baik, terima kasih. Jadinya latar belakang Bu Rahmah agar bisa melakukan pemikiran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana caranya agar siswa ini bisa kita sebagai guru bisa menuntun anak untuk bisa belajar dengan lebih baik lagi. Seperti itu, nggih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah respon peserta didik. Ketika Ibu melakukan perubahan, melakukan aksi nyata, bagaimana respon yang diberikan sama siswa? Setiap perubahan pasti akan menunjukkan suatu respon yang berbeda-beda. Nah ini karena saya melakukan permainan, karena biasanya kan rutinitasnya ya serius ya. Nah sekarang dengan bermain, justru anak-anak itu saya lihat sangat senang, ceria, kemudian tertawa sepanjang pelajaran. Jadi tidak ada yang yang diem di bangkunya seperti biasa. Mereka semua aktif, itu yang saya rasakan. Ternyata subhanallah, Masya Allah, ini efek dari sebuah perubahan, dalam tanda kutip kita merubah hanya sekedar bermain saja, itu suasana kelas itu menjadi sangat berbeda. Dan itu yang saya merasa, ini harus terus dilakukan. Jadi maksudnya selain anak-anak bahagia, kita gurunya juga akan mendapat spirit. Untuk terus bersemangat. Betul. Untuk terus bersemangat bahwa anak-anak saya bahagia dengan pembelajaran ini. Berarti saya tertantang, memotivasi saya untuk merancang pembelajaran permainan yang lain. Itu saya rasakan. Baik, luar biasa ya. Jadi respon siswa sangat baik sekali. Siswa sangat senang, dan ketika siswa senang itu juga akan efeknya ke gurunya juga, kembali ke gurunya. Gurunya menjadi lebih semangat untuk mengajar dan tertantang untuk menciptakan permainan-permainan yang lain, yang lain. Masya Allah, luar biasa. Nah, Ibu melihatnya bagaimana dengan respon tersebut? Apakah dengan respon tersebut akan dibawa terus, ataukah mungkin ada sesuatu yang harus dikurangi? Mungkin euforia ya, euforia dalam senang-senangnya itu. Apakah memang ini yang Ibu harapkan, atau mungkin ada yang perlu direm seperti itu? Ya, menurut saya seperti yang saya pelajarin, bahwa ada tuturi handayani di mana permainan ya memang bermain sesuai dengan kodrat anak, tapi tidak melupakan juga pembelajarannya di situ. Sehingga bagaimana kita mendesain pembelajaran itu agar seimbang. Bermain iya, tapi unsur pembelajaran itu harus tetap ada, sehingga ada isi otak yang akan yang diisi oleh anak tersebut. Nah, itu yang harus saya manage dengan baik. Bagaimana mendesain tidak hanya bermain-main ceria-ceria doang, tapi tidak ada yang dibawa oleh anak tersebut. Sehingga sebagai tantangan baru buat saya, jadi bagaimana permainan itu harus kompleks, kompaks,
udah ada ilmunya di situ, tidak hanya bermain doang. Nah, memang berat di sini tugas guru karena kalau kita anak-anak sudah cenderung bermain itu kadang-kadang susah kita, ayo coba fokus. Nah, itu yang kita anuin. Sehingga mungkin ada kita bagi waktu-waktunya, nanti ada permainan inti, nanti ada sesi refleksi dan sebagainya. Sehingga itu desain itu yang masih harus saya perbaharui lagi ke depannya, mendesain agar seimbang antara bermain dan belajarnya. Ya, sehingga tidak melupakan otak ketiganya ya, ada otak reptil, ada otak otak berpikir itu juga harus diisi juga. Emosi iya, anak-anak kita berikan emosi yang menyenangkan, tapi bagaimana dia juga untuk merangsang proses berpikir itu yang penting. Jadi permainan itu untuk merangsang pemikirannya, berpikirnya, proses berpikir. Baik, jadinya intinya adalah ketika kita merancang ide yang baru, permainan yang baru, itu harus seimbang ya. Jadi antara permainannya, kemudian inti yang akan disampaikan, dan juga nantinya ke refleksinya, seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, hal yang sudah baik dari yang Ibu terapkan, yang mungkin akan terus dibawa ke depan, seperti apa? Menurut saya hal yang sudah baik itu adalah bagaimana membuat tetap menggunakan spirit Ki Hajar. Untuk bahwa anak itu senangnya bermain. Jadi kita emosinya yang kita permainkan, kita bawa emosi anak itu ke suasana yang menyenangkan tanpa tertekan. Betul. Sehingga dengan emosi yang baik itu anak-anak mau belajar. Itu yang penting dulu, bahwa anak-anak itu mau belajar, mau ikut dengan kita ke dalam apa yang kita mau ikut dengan kita. Kalau anak-anak sudah mau terbawa ke dunia kita, otomatis kita akan mudah sekali untuk memberikan mereka pembelajaran. Baik. Jadi hal yang sudah baik adalah bagaimana membawa suasana sekolah, membawa suasana emosi belajar siswa di sekolah senang dulu. Ketika sudah senang dan mau ikut, nanti ke belakangnya mau dikasih apapun dia akan, mereka akan ikut gitu ya. Masya Allah, baik. Nah, tadi kan yang perubahan yang baik. Nah, ini yang kira-kira yang perlu diperbaiki dari aksi nyata yang di kelas tadi agar kedepannya lebih baik lagi. Menurut saya yang harus diperbaiki adalah desain pembelajarannya ya. Karena kemarin tuh saya mendesain pembelajarannya kan dengan permainan memang, tapi artinya saya ketika praktiknya ternyata memang mengontrol anak-anak itu yang berat juga karena nanti cenderung bermain, sehingga desain pembelajarannya harus benar. Kemudian saya memanage proses pembelajaran di kelas itu juga harus saya perbaiki ke depannya. Masya Allah, baik. Jadi yang harus diperbaiki ke depan adalah desain pembelajaran agar permainan itu tetap bisa dikontrol sehingga tidak, ketika siswanya sudah asik, tidak susah untuk kembali ke fokus. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tindak lanjut setelah pendampingan ini. Nah, setelah 1 bulan terakhir sudah belajar di LMS, sudah ada pendampingan yang ke-0, pendampingan perdana dengan pengajar prakteknya. Apa rencana tindak lanjut Bu Rahmah terkait dengan perubahan praktek pembelajaran di kelas yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara? Menurut saya rencana tindak lanjut, karena selama ini kan saya aksi nyata itu saya lakukan sekali gitu ya, sehingga saya rencana tindak lanjut saya adalah saya akan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar untuk setiap materi yang ada di kelas, terutama untuk materi ajaran baru nanti ya. Itu yang saya ingin buat dari sekarang, nanti pada saat libur itu rencana tindak lanjutnya. Karena tanpa perencanaan yang matang susah untuk kita langsung tiba-tiba di kelas. Selama ini tiba-tiba di kelas kemudian mengajar dengan filosofis Ki Hajar tidak akan terjadi. Sehingga kita harus punya perencanaan yang matang. Permainan apa yang kita pakai, atau suasana menyenangkan yang bagaimana yang kita desain untuk agar anak-anak itu terbawa emosinya dalam pembelajaran. Sehingga menurut saya itu rencana tindak lanjut adalah membuat desain pembelajaran untuk materi-materi yang akan saya ajarkan. Sehingga kita akan dari konsistensi, nanti di kelas yang satu akan berlanjut ke kelas yang lainnya gitu. Itu tindak lanjutnya. Baik, jadi rencana tindak lanjut perubahan atau aksi nyata di kelas yaitu kedepannya akan mendesain atau merancang setiap materi setiap materi menyesuaikan dengan apa permainan ataupun apa ide-ide yang diterapkan agar
pembelajaran lebih menyenangkan Iya, seperti benar. itu. Baik, terima kasih. Nah, kita masuk ke inti dari mohon maaf, refleksi proses pendampingan ini, Bapak Iya. Ibu. Bu. Jadi alhamdulillah dari pagi kita sudah berbincang-bincang ya mengenai apa yang dipelajari 1 bulan terakhir, kemudian pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan apa namanya tadi aksi nyata di kelas. Nah, apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Jadi dari proses pendampingan ini saya merasa flashback ya ke awal dulu sebelum awal proses seleksi ini, dari promo guru penggerak sampai proses seleksi sampai proses pembelajaran selama sebulan. Itu sebuah flashback, pemikiran kembali. Saya menjadi merefleksikan apa sih tujuan saya ini untuk bergabung di guru penggerak itu. Kemudian apa harapan saya? Kemudian apa harapan saya itu tercapai atau tidak sesuai harapan? Dan sangat penting sih menurut saya, karena bagaimanapun dengan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, jadi kita untuk kedepannya itu menjadi sebagai bahan tambahan semangat untuk lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Baik. Jadi yang paling menarik adalah flashbacknya ya. Flashbacknya. Jadi ingat semua prosesnya, lelahnya, beratnya, semua proses itu, ragu, semangat, semuanya udah ingat kembali gitu rasanya ya. Sehingga itu yang menjadi semangat lagi, spirit lagi untuk menghadapi 1 bulan ke depan. Karena kita sudah menghadapi semua tantangan-tantangan dari awal sulit, sekarang udah merasa di sini itu tetap sih ada tantangan, cuma itu sebagai saya sudah melewati ini, jadi itu sebagai tambahan semangat baru. Masya Allah. Luar biasa. Selanjutnya, nah untuk pendampingan ini ya, apa yang perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya, saran untuk saya pribadi seperti itu? Sarannya sih kalau bisa ke pendamping praktik itu bisa mendampingi terutama pada saat pelaksanaan aksi nyata. Kita bisa saling misalnya, ini gimana ini kurangnya di mana kira-kira dosen saya seperti ini. Bisa diajak berkolaborasi atau setidaknya kita meminta pendapat calon guru penggerak ini meminta pendapat. Bisa konsultasi lah tentang rancangan saya seperti ini untuk aksi nyata, apakah sesuai atau tidak. Ini harapan saya ke depannya. Atau mungkin ada pendampingan nanti pada saat kita melakukan aksi nyata di kelas sebagai seorang yang menilai kita di belakang, Pak, yang pemantau lah istilahnya. Ini sudah tercapai misalnya pembelajarannya ini, pendahuluannya sudah tercapai. Jadi ada yang memberikan kita masukan. Sebenarnya sih demikian. Baik, jadi saran ataupun harapan dari pendampingan berikutnya adalah kalau bisa pengajar praktik juga mendampingi saat aksi nyata di kelas. Karena yang diharapkan saat aksi nyata di kelas itu adalah ada masukan. Iya, ada masukan, kemudian kolaborasi, apa yang perlu diperbaiki sehingga capaian-capaian atau harapannya itu bisa lebih baik lagi. Karena selama ini kan saya hanya bercerita, tapi orang lain kan, ini cerita saja, apakah tercapai tidak kan kita tidak tahu tanpa ada yang memantau kita. Kalau seandainya ada pemantau, jelas, capaiannya lebih baik. Ini kan dari perspektif saya sendiri, sehingga tidak akan penuh 100% itu bisa terpercaya. Kalau ada orang yang menilai, itu pasti 100% bisa kita percaya bahwa itu sudah melakukan aksi nyata yang sebenarnya itu maksudnya. Ya. Ini juga merupakan koreksi bagi saya sendiri. Seperti saya juga mohon maaf untuk tugas saya sebagai pengajar praktek apakah harus sampai mendampingi di itu makanya kelas. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalaupun itu tidak ada, bukan tugas saya pun tertarik dengan tugas ini, Bapak Ibu. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini hanya harapan. Betul. Benar, harapan saya sebagai seorang calon guru penggerak. Kok punya ide selain juga mendampingi ketika nanti aksi nyata di kelas, juga mendokumentasikan. Benar. Ketika didokumentasikan,
jadi satu judul metode pembelajaran Iya. baru. Nah, itu bisa jadi Hasil dokumentasi itu bisa bisa di-share iya benar. menjadi praktek baik ya kalau Iya, menjadi praktik baik. di SIM GPU itu, Iya, sehingga nanti bisa Iya. diterapkan, bisa dipakai oleh bapak ibu Iya. guru yang lain. Itu luar biasa Memang sekali iya, itu. benar. Karena kemarin kalau aksi nyata karena kita kan pandemi ya, sehingga 10 orang anak kita melakukan aksi nyata itu kayaknya pembelajaran itu kan kurang maksimal. Sehingga tidak rata nanti antara blok 1 dengan blok 2 mendapatkan ilmu yang sama gitu menurut saya. Iya, betul. Itu sih kendala sebenarnya dalam aksi nyata ini. Mudah-mudahan maksudnya tahun ajaran baru besok itu kan bisa full bisa sehingga full, kita iya. lebih jelas manage kelasnya itu dengan 10 orang. Kan soalnya anak-anak sedikit yang masuk, 10 sampai 14 orang. 14 orang kan memang lebih mudah kita koordinir. Tapi kalau kelas yang Kelas yang normal, penuh, iya. 30, itu adalah tantangan terberat. Nah, itu yang sebenarnya yang harus aksi nyata yang sebenarnya gitu. Luar biasa. Nggih, insyaallah ya untuk yang ini kita jadikan PR bersama ya untuk benar. kedepannya Ini seperti hanya apa. sampaikan. Tapi saya sangat mendukung, ini sangat luar biasa baik sekali karena juga untuk pembelajaran bagi saya pribadi luar biasa, masya Allah idenya, insya Allah. Nah, baik untuk pendampingan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ya. Terima kasih Bu Rahma atas partisipasinya hari ini, luar biasa sekali pengalaman yang Ibu share ke saya. Ini juga merupakan pengalaman juga, ilmu juga untuk saya sendiri, saya pribadi. Karena bagaimanapun juga guru itu tidak boleh berhenti belajar. Iya benar. Kita belajarnya itu bisa dengan siapapun. Benar. Dengan bahkan anak kecil sekalipun. Bahkan dengan anak kecil, dengan siswa kita sekalipun. Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil agar kita bisa menjadi guru yang seutuhnya. Benar, yang lebih baik. Tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus transfer nilai-nilai untuk kehidupan di masyarakat. Kehidupan mereka. Karena sekolah ini kan dunia pendidikan, dunia manusia ini kan ketika sudah bergabung dengan masyarakat seperti apa, dengan dunia kerja, dengan masyarakat sekitar, sehingga kita sebagai guru bisa lebih baik lagi lah. Benar. Kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kan? betul. Itu salah satu cara kita masuk surga itu adalah sebagai guru. Bagaimana caranya sekarang guru itu ilmu kita itu bermanfaat ke anak-anak. Itu adalah ladang pahala. Yang harus tidak akan terputus ya. Iya, tidak akan terputus amalan itu yang kita cari dengan melakukan guru sebagai guru penggerak ini. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Rahma, sekali lagi saya ucapkan tetap semangat nggih. Satu bulan. Terus. Alhamdulillah 1 bulan sudah berlalu. Bulan, ya. Lagi 8 bulan nih. Lagi 8 bulan akhir anaknya. Jadi mendidiknya 2, mendidik anak sendiri sama mendidik anak. Luar biasa selama 9 bulan ke depan. Baik, saya pribadi mohon maaf apabila dalam pendampingan individu banyak kesalahan. Insya Allah akan menjadikan masukan juga bagi saya pribadi. Dan pesan kami juga di Guru Penggerak ini tetap terus semangat karena masih panjang perjalanan kita, dan semoga dari masalah-masalah, dari pengalaman-pengalaman selama 1 bulan ini bisa dijadikan pengalaman, bisa dijadikan pelajaran agar tetap berjuang untuk 8 bulan. Benar. 8 bulan ke depan. Ya, benar. Terima kasih Bu Rahma. Ya. Kita tutup. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya ini orang lagi hamil, Pak, lagi bidang-bidang. Nanti kalau udah 3 bulan, long sudah.